Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Wah. 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 La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas. Karena kita kerap kali membicarakan mengenai perbandingan agama, mengenai tentang kenegaraan, mengenai tentang politik dan sebagainya. Jadi saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita masih dengan tema pemilu ataupun capres dan cawapres, karena masih hot-hotnya sahabat ini menanti bulan depan kita akan memilih paslon masing-masing sesuai dengan hati nurani dan akal sehat kita sahabat. Baik, ini saya tertarik untuk membahas blunder-blunder terbesar yang dilakukan oleh ketiga capres ini sahabat. Ini kita mulai dulu dari nomor urut 3, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Ini sangat menarik untuk kita bahas karena ini blunder sangat-sangat gokil, yaitu tentang film TET. Saya tidak berani menyebutkan. Baik sahabat, kita sebelumnya juga akan melihat ketika Bapak Ganjar ini mengunjungi salah satu kiai akhir zaman yang mengaku ada sesepuh ataupun gurunya dibimbing langsung oleh Nabi Khidir. Wow, amazing. Nabi Khidir turut meramaikan pemilihan presiden 2024, yaitu tahun ini. Ini sangat-sangat gokil dan saya pikir cuma terjadi di Indonesia sahabat. Di negara lainnya kayaknya Nabi Khidir nggak ikut serta deh dalam pemilu. Baik, ini langsung saja kita melihat cuplikan pertama dari Bapak Ganjar. Ini dia cuplikannya. Usah basa-basi lah. Oh, Pak Ganjar presiden. Enggak, keadaannya ini Pak Ganjar bisa kalah. Jujur aja. Oleh karena itu, saya mau dari Jogja. Seumur hidup saya nggak pernah mau mendatangi politisi. Tanya santri-santriku. Nggak mau saya. Tapi karena ini Pak Ganjar bisa kalah, saya harus datang. Tanya Mas Imad, Kiai Imad, Bagus Mogi, kemana-mana saya nggak pernah mau kan? Iya. Ini posisinya seperti ini, jadi kita jangan hahaha, enggak. Kalau kita mau Pak Ganjar menang, kita harus serius. Kita jangan, oh mudah-mudahan Pak Ganjar presiden, Pak Ganjar. Kose. Satu, apa kuwi jenenge? Wahyu Makutoromo itu belum turun. Iya. Pada siapapun. Pada siapapun. Jadi bisa turun kepada siapapun. Toto lahir. Oh. Itu keponakannya Paman Osman ki duwe apa-apa masalah. Jadi mari kita jujur, kalau kita mau menang, ojo ngomongnya kok kan basa-basi dong. Kita kepengen Pak Ganjar menang enggak? Kalau kepengen ya serius gitu. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan, kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makutoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup. Yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis, secara intelektual. Itu bilang, Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku kuatir kalah. Lho kok gitu Bunyai? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Bunyai Nur Watu Congol. Oh. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Karena
Nggih. Jadi nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa akan iki dawuhe Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Sajeke lho Pak Ganjar, aku Pak Jokowi ora nulung lho. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ketika Pak Ganjar mengunjungi, sebenarnya bukan mengunjungi ya, ketika kiai ini sahabat yang ngaku kiai ini, Gus ini, saya juga tidak tahu siapa beliau, mengunjungi politisi. Ini dari sini saja sudah janggal, masa kiai mengunjungi politisi? Biasanya politisi yang mengunjungi kiai. Nah, beliau ini punya bunyai yang diasuh dari kecil sama Nabi Khidir. Ada wahyu yang belum turun. Setahu saya wahyu sudah kompleks, maksudnya sudah lengkap ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini ada wahyu yang lainnya yang turun sahabat untuk meramaikan politik 2024. Sangat-sangat unik ini sahabat. Kemudian saya tertarik, saya melihat komen daripada netizen yang budiman. Nah, ini sahabat bisa lihat, saya turut lampirkan. Yang pertama, Nabi Khidir nggak ikut-ikutan politik pak. Kok koyo nggak waras capres iki? Astagfirullah. Kemudian telek bebek apa nih? Nggak kowo, saya nggak ngerti nih ya sahabat, karena saya bukan orang Jawa. Nah, yang ketiga ini cukup barbar menurut saya. Jis kemarin nyari uang fitnah Habib dengan dalih cinta ulama Nusantara, sekarang sibuk nyari masa buat menangin paslon TED. Sahabat bisa lihat sendiri, paslon film dewasa sahabat. Nah, saya kan tertarik ini, kok ada netizen yang komen sebarbar ini. Kemudian saya mendapati video ini sahabat. Baik, ini bisa kita saksikan bersama-sama. Mana kalau saya nonton gambar porno, film porno, wong saya suka kok. Mungkin 1-2 ya situs-situs porno gitulah. Yang pernah lu nggak sengaja mencet itu kan ya? Saya pernah nggak sengaja mencet, terus kemudian saya nggak sengaja ngirim gitu. Pak Ganjar, ini kok Pak Ganjar nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak, salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Nah sahabat, kita sudah menyaksikan salah satu blunder terbesar Capres nomor urut 3, yaitu bapak ini mengumbar aibnya sendiri. Beliau mengaku suka menonton video porno sahabat. Ini salah satu blunder yang sangat besar. Sebenarnya ini aib sahabat. Oke, bapak itu suka, tapi tidak perlu di-sharing kepada publik yang nonton jutaan. Wow, gokil nggak ini? Nah, ini dia blunder terbesar paslon nomor urut 3. Kemudian kita akan lanjutkan kepada blunder terbesar paslon nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Baik, ini dia cuplikan videonya sahabat. Wah. 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 Baik, sahabat sudah menyaksikan, dalam agama Islam haram hukumnya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sujud syukur ketika kita menang sesuatu dan sebagainya itu pun diniatkan ataupun harus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syarat ketentuannya berlaku, tempatnya suci, kita dalam keadaan suci dan sebagainya sahabat. Bukan kita sujud kepada makam, bukan kita sujud kepada manusia, ini tidak boleh. Penghormatan kepada manusia itu ataupun kepada makhluk hanya sebatas kita menghormati, memuji dan sebagainya, tapi tidak sampai sujud. Karena dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya aku bisa menyuruh seorang manusia untuk sujud kepada selain Allah, niscaya Nabi Muhammad akan menyuruh istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi itu tidak boleh, hukumnya haram. Istri sujud kepada suami, kita sujud kepada kuburan, kita sujud kepada orang tua, kita sujud kepada guru, tidak boleh. Sujud itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan orang Islam itu mustahil melakukan itu. Maksud saya, kalau misalkan orang Islam yang ngerti ilmunya,
Bukan berarti saya mengatakan Bapak Prabowo ini bukan Islam, bukan itu maksudnya sahabat. Saya mengatakan orang Islam yang ngerti ilmu, insya Allah, pasti, bukan insya Allah, pasti dia tidak akan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, orang tua, guru, dan sebagainya, tidak boleh kita sujud. Penghormatan hanya sebatas untuk menghormati, memuji, dan sebagainya, tapi bukan untuk sujud. Sujud khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah blunder terbesar paslon nomor urut 2. Kemudian kita beralih kepada paslon nomor urut 1. Apakah blunder terbesar Bapak Anies Baswedan? Ini dia cuplikan videonya. Dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM tahun 2024 yang akan datang. Nah, sahabat, kita sudah melihat blunder dari kedua capres. Kedua capres ini blundernya memang mereka pribadi, dari capres nomor urut 3, nomor urut 2. Tapi ketika saya mencari ataupun meriset blunder Bapak Anies Baswedan selaku capres nomor urut 1, saya tidak menemukan, malahan menemukan banyak blunder-blunder dari wakil beliau. Bahkan ada seorang komika yang mengatakan blunder terbesar Bapak Anies Baswedan adalah memilih wakil. Apakah sahabat setuju demikian? Ya, tolong drop di kolom komentar. Saya tidak berani komen terlalu jauh. Makanya saya sisipkan blunder Caimin ataupun Gus Imin. Beliau melalui ajudannya ataupun penyambung lidah beliau saat kampanye mengatakan kalau beliau menang ataupun PKB menang, maka akan menggratiskan BBM. Dan ini mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Jadi sahabat yang berpikir waras, ini tidak akan mungkin terjadi. Nggak akan mungkin, karena itu terlalu besar membebani APBN ataupun keuangan negara. Sedangkan banyak kebutuhan-kebutuhan yang lebih pokok daripada dihabiskan anggaran untuk mensubsidi 100% BBM ataupun bahan bakar berupa minyak ataupun bensin. Nah, bahkan saya menemukan dua sahabat blunder terbesar dari wakil Bapak Anies. Kalau Bapak Anies terus terang, kalau misalkan sahabat menemukan video blunder beliau, tolong drop di kolom komentar linknya, nanti akan kita bahas. Karena kita bukan untuk menyudutkan salah satu capres, menyudutkan salah satu paslon. Kita ini bersikap objektif apa adanya berdasarkan fakta yang sudah terjadi di lapangan. Nah, ini dia blunder kedua dari capres beliau, calon wakil presiden beliau. Calon wakil presiden beliau. Cawapres, sorry. Calon wakil presiden. Ini dia videonya, sahabat. Itu oke lah, saya setuju. Ada satu hal yang saya tidak setuju dengan janji kampanye Bapak. Apa itu? Yaitu memberikan tunjangan kepada ibu hamil 6 juta rupiah untuk ibu hamil. Saya nggak setuju, Pak. Itu Mas Anies juga nggak setuju. Lah, gimana Anda? Nah, sahabat, ini blunder kedua Caimin yang menurut saya sangat-sangat besar dan viral kemarin lalu, sahabat. Ketika beliau pernah mengatakan memberikan tunjangan kepada ibu hamil sejumlah 6 juta. Saking besarnya blunder ini, Pak Anies saja tidak setuju dengan janji ini, sahabat, saking besar ya. Jadi mungkin terbukti ya berdasarkan fakta ataupun berdasarkan riset ketika ada komika, saya lupa namanya, sahabat, dia tampil di acaranya Om Deddy Corbuzier, sahabat bisa searching sendiri. Nah, ketika komika ini mengatakan blunder terbesarnya Pak Anies ketika memilih wakil. Apakah sahabat setuju? Sekali lagi, nah, drop di kolom komentar, ini sangat menarik, sahabat. Nah, itulah sahabat blunder-blunder terbesar yang dilakukan oleh capres yang akan kita pilih bulan depan, bukan lagi tahun depan, bulan depan insya Allah. Saya ingatkan kepada para sahabat sekalian, golput bukan pilihan. Pilihlah capres dan cawapres sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan akal sehat kalian, karena pilihan Anda semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu minimalnya memimpin diri kalian sendiri, dan setiap kepemimpinan dari kalian ataupun apapun yang Anda lakukan akan dimintai pertanggungjawaban.
Terima kasih bagi yang sudah menonton. Ya, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan kesesatan akal sehat. Terus dukung channel ini, sahabat. Nah, terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba